Lumayan tinggi ini, beliau sudah bisa nanam tanaman-tanaman hortikultura, Pak ya? Nah, itu buktinya di belakang, nggak tahu entah berapa kubik tanah diangkat dari bawah. Nah, alhamdulillah sudah ada pohon kates lah. iya. Nah, ini juga apa ikannya? Sudah masuk bulan keberapa? Sudah besar-besar loh, Pak, ikannya, Pak? Sudah hampir 3 bulanan kali ini. 2 bulan lebih lah. Wah, sudah mulai kelihatan di kamera. Kemarin masih belum kelihatan. Ini sudah kelihatan di kamera ini. Bersih gitu nah. Iya, Apa sisa-sisa bau-bau kah, sampah-sampah yang tidak sempat kita buang, hanyut sendiri kan. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Gimana caranya untuk dapat penghasilan sehari-hari? Maksudnya kan belum ada penghasilan nih. Cuma fokus garap lahan. Itu dia. Untuk supaya inilah dulu, supaya pengeluaran tidak terlalu banyak. Nah, makanya istri saya inisiatif ngisi-ngisi polybag. Tanam apa namanya itu? Tanam bawang pre, lombok. Jadi uang yang mestinya dibelikan lombok jadi tertahan gitu nah. Survivor kembali lagi ke rumah Pak Hendra, salah satu warga transmigrasi Sepunggur yang tetap bertahan di lahan-lahan yang kosong atau rumah-rumah yang kosong. Seperti yang kita lihat di sekitar sini, itu banyak rumah-rumah yang kosong yang tidak ditempati. Bahkan yang ada di depan kita ternyata ada nih Sobat Survivor. Seperti ini, dan tentu kalau sudah ada penanggulan nanti ada harapan buat warga yang memiliki lahan ini untuk dikelola kembali karena tentu sudah tidak bongkor lagi. Harapannya seperti itu Sobat Survivor. Kita masih jalan-jalan bersama Pak Jumiran di sini untuk melihat perjuangan dari Pak Hendra di sini Sobat Survivor. Di lahan yang tentu penuh perjuangan dikelola oleh beliau, yaitu membuat membuat parit. Banyak orang yang tidak percaya beliau mau nanggul sendiri, namun itulah kenyataannya. Beliau membuat tanggul seperti ini. Tadi sedang dikerjakan, tapi karena kita datang kemudian tidak dilanjutkan dulu. Mungkin setelah ini baru dilanjut lagi. Assalamualaikum, Pak. Gimana kabar Pak Hendra? Kita tadi jalan-jalan dari sana tadi Pak, dari 2017. Lihat warga sana. Izin Pak, ini ditaruh di sini Pak, biar suaranya dengar Pak. Oh ya boleh. Nah, hari ini Bapak ngapain Pak? Itu sambil-sambil mau rencana bikin gundukan di tengah. Aku bilang alangkah baiknya kalau aku bikin gundukan di tengah. Jadi tanah yang bagian atas ini enggak terlalu jauh ku buang keluar. Ku manfaatkan di tempat. Jadi kalau bisa ku tanami kelapa. Oh yang karena ini? Itu. Yang tadi itu yang sementara ini. Iya. Ya kan tanah atas itu kan. Kalau kelapa daunnya enggak terlalu mengganggu kolam nantinya kan, kayak daun-daun lain kan rontok bisa busuk di dalam kolam. Kalau kelapa kan paling satu pelepah turun kan bisa diantisipasi lagi. Tapi banyak yang berpikir gini Pak, loh nanti kan kalau tahun depan ditanggul Bapak rugi tenaga dong Pak, atau gimana itu? Kalau hitung-hitungan sih untuk sekarang mungkin 100% saudara-saudaraku di luar mungkin menilai tentu rugi. Tapi saya pribadi kalau kerugian itu kusimpan dalam kepala saya, mungkin tidak bisa kulanjut kerjaan ini karena memang kedepannya tidak kelihatan gitu nah. Gitu. Artinya mungkinkah lahan segini modelnya tenggelam bisa berubah dengan orang sendiri umur segini? Mungkin ya mustahil lah menurut orang-orang yang tapi ya namanya kita tekad lah. Niat demi keluarga, demi istri. Baik, luar biasa. Jadi Bapak perjuangkan sendiri Pak ya. Gimana caranya supaya tetap ada nanti kolamnya ini bisa produktif gitu Pak ya? Insya Allah tetap diusahakan walaupun istilahnya kita belum tahu apa yang akan terjadi ya, namun harus tekad penuh lah. Ya, luar biasa. Jadi setidaknya Pak Hendra di sini sudah memberikan teladan terkait bagaimana mengupayakan lahan secara mandiri, dan ke depan tentu dengan lahan yang sudah lumayan tinggi ini beliau sudah bisa nanam tanaman-tanaman hortikultura Pak ya. Itu buktinya di belakang, nggak tahu entah berapa kubik tanah diangkat dari bawah. Nah, alhamdulillah sudah ada pohon kates lah. Iya. Nah ini juga apa ikannya? Sudah masuk bulan keberapa? Sudah besar-besar loh Pak ikannya Pak. Sudah hampir 3 bulanan kali ini. 2 bulan lebih lah. Wah, sudah mulai kelihatan di kamera. Kemarin masih belum kelihatan. Ini sudah kelihatan di kamera ini. Ya, alhamdulillah. Ikan-ikannya ini.
Nah, jadi Sobat Survivor, kita kembali mengulas Pak Hendra ini tetap berusaha untuk melihat potensi di lahan yang sebagian besar ditinggalkan oleh penghuninya seperti itu. Itu adalah kenyataan yang harus kita sampaikan. Namun tidak menyerah, beliau memaksimalkan lahannya. Jadi Anda bisa melihat tanah ikan-ikannya berkeriapan, hidup dengan sangat subur, sangat bagus. Ini jenis ikan nila, hidup dengan bagus, dan untuk saat ini belum ada predator ya, nggak ada gabusnya dalam. Alhamdulillah. Mungkin kalau ada gabus kan bahaya itu Pak. Doa-doa saudara-saudara yang sudah melihat videonya mungkin karena kami ini ya terus terang bisa melihat video kami sendiri mungkin kalau keluar Tanjung. Jadi untuk saudara-saudaraku yang di luar tentu mereka memberi doa, support, terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga lah kita sama-sama ya tentu mereka lebih sukses, tapi ya mudah-mudahan kita menyusul lah jadi orang sukses juga. Betul. Nah ini luar biasa, ini sudah banyak dan dalam waktu mungkin berapa 2-3 bulan lagi ya, Insya Allah lah sudah bisa panen. Nanti kita beli juga ikan dari Pak Hendra, Sobat Survivor. Iya, jalan-jalan Pak sana Pak, kita lihat-lihat keliling-keliling lahannya Pak Hendra, ini luar biasa. Nah ini nah kan, entah berapa kubik tanah dari bawah kunaikan di sini demi untuk menanam berapa pohon ini butuh waktu berhari-hari lah untuk menanam segini-gini nih. Tinggal ini kayaknya masih asamnya cukup tinggi Pak ya? Iya, makanya kemarin sempat ini setelah ini baru aku sadar, makanya tadi mau ku sambung ke sana sebenarnya. Cuman kulihat waktu hujan deras, nah kan ini kan airnya meresap masuk ke sini. Nah ikan ada yang mabuk gitu ada yang mabuk sampai mati berapa ekor pengaruh ini, makanya tak hentikan pindah ke depan sana. Iya. Sebenarnya kalau hujan itu juga pengaruh, kalau nggak salah sih ya. Iya. Itu jumlah kadar oksigen dalam air itu berkurang, jadi itu menyebabkan juga sempat stres gitu. Iya, banyak yang Tapi kalau di saat musim kemarau gini, jangan isi air kalau pasang Pak, bahaya Pak. Karena air yang masuk itu air asin. Betul, asin betul. Makin jernih, malah makin asin. Iya betul. Asin. Dan itu jenis ikan ini tidak tahan dengan air asin sebenarnya. Ya, Cuman bisa bertahan di air payau. Karena ya entah kenapa. Nah ini Sobat Survivor, ini nanti mungkin kalau ada bekas bakaran-bakaran gitu Pak, abunya bisa ditaruh. Iya, kayak abu dapur, sampah-sampah dari sayur-sayuran, ku bawa, enggak dibuang percuma. Betul. Dibuang di sini untuk makanan si tanaman ini. Apalagi masih banyak lok-lok kayu di dalam itu ya, atau kayu-kayu bisa dibakar pelan-pelan, lama-lama bisa jadi abu gitu Pak ya. Atau rencana itu buat kayu bakar Pak? Mungkin ini nanti malah aku masukkan ke dalam kolam ini. Oh gitu. Supaya ikan itu bisa dia kayak lumut-lumut kan kadang-kadang melengket di kayu-kayu kan, di batang-batang. Makanya mau kuturunkan ke ini untuk tempatnya ikan menyusu-nyusu gitu nah. Baik, itu apa ide yang brilian sih Sobat Survivor. Oke, jadi kita lihat ini lahannya sudah sangat bagus untuk lahan pekarangannya Pak ya. Sudah hampir 50 kali 50% sudah bagus. Tapi ngomong-ngomong itu sudah ada tanggul loh Pak sebenarnya dulu ya. Ada, cuman separuh mungkin sekitar 30% sudah hilang. Oh, Terkikis kan masih rendah. Pasang surut, akhirnya tanahnya terbawa ke luar. Oh, jadi dulu awal-awal mereka datang ini sudah ada tanggul kemarin Pak ya? Sudah ada. Tanggulnya memang sudah ada begini nih. Boleh kita terus ke belakang Pak? Sudah ada pisangnya Pak Hendra. Sudah ada pisangnya dan sedang melihat nanas juga dikembangkan, ada petenya juga, luar biasa. Ada mangganya yang sudah ditanam juga. Nah ini ada khusus apa ini Pak untuk mengembangkan? Ini khusus untuk makanan ini. Oh. Entah apa namanya nih rumput. Apa sih namanya? Lupa apa juga ini? namanya. Kecil. Iya. Iya memang ada nih. Cara bibitkannya gimana? Ambil dari Tanjung. Hah? Tanjung. Oh. Jalan Lansat. Ya Jalan Lansat kalau nggak salah. Gimana? Hidup aja atau gimana? Alhamdulillah ya hidup ini sudah berapa 5 hari. 5 hari ya? Itu akan berkembang banyak nanti tuh Pak? Iya. Cuman apa ya ini ada juga yang nakal-nakal ini. Udang-udang kecil yang makan-makan nih. Oh, memang ada dari bawahnya memang ya? Ada bawaan dari dalam air nih. Nah ini apa namanya ini Sobat Survivor? Kemarin saya tahu sih namanya, lupa namanya. Nah inilah Sobat Survivor. Jadi dikembangkan.
Lalu kemudian kita ke sana, Sobat Survivor. Perjuangan beliau untuk menggarap lahannya bisa terlihat jelas di sini nih. Tuh. Jadi selalu dinamis perjuangan dari Pak Hendra untuk lahannya ini, membuat lahannya itu selalu berubah, selalu ada perkembangan. Sebenarnya kemarin saya sempat mau singgah, cuman kayaknya lagi rame. Ada tamu, saudara dari gitu. Tanjung. Dari Tanjung, jadi saya nggak sempat singgah. Baru kesempatan ini singgah untuk melihat Pak Hendra kembali di sini. Nah ini sudah tembus kan. Iya, luar biasa. Nah itu genjer aku coba aku tanam 100 pohon lebih. Yang mana itu, Pak? Itu ada genjer kemarin aku tanam sudah 5 hari. Nah itu sampai ke sana dia tuh. Oh iya iya. Cuman iya. kena panas tadi, pasang tiba-tiba panas. Ini Makanya kalau daunnya. tunggu hujan Pak ya, Iya. biar tanahnya netral kembali. Luar biasa. Jadi nanti ini seperti yang rencana kemarin Pak ya untuk gabus ya. Ini agak ini tanggulnya diambil separuh dipindahkan ke sini buat nambah tinggi tanggul. Oh gitu. Nah, kalau ambil ke bawah agak repot. Iya 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 iya. Luar biasa. Jadi bisa dilihat di sini masih panjang jalan dari Pak Hendra. Setelah kita bisa lewat sebelah sana Pak. Lihat, Oke. lihat Pak. Lebih dekat hasil gulutan dan cara kerja Pak Hendra ini kita pengen lihat Pak. Luar biasa. Wah, keliling lagi ke sana dulu. Hah? Keliling Tidak apa-apa. Ada jalannya nggak Pak? nggak ada, belum. Oh, nggak ada belum ya. Ke sana aja deh. Kita kembali ke sana. Sudah mulai kering ya di dalamnya. Jadi kalau di dalam memang belum ada tanaman ya Pak ya? Belum. Karena ya itu kalau datang air kan tenggelam semua. Oh gitu. Oh ini masih di dalamnya itu masih kena air ya Pak ya? Oh, kalau itu di permukaan tanah atas tuh pasang lewat lutut, Lewat lutut. atasnya lutut air. Sampai sekarang? Kalau pasang. Sampai sekarang Pak? Pokoknya kan dalam 1 bulan itu kan paling air mati 1 kali. Heeh. Ya 2 kali kah? Ya paling matinya itu berapa hari? 3-4 hari. Setelah itu di luarnya itu air semua. Oh gitu. Luar biasa. Ini adalah bagian terakhir dari lahan Pak Hendra yang akan kita lihat, yaitu proses penggaliannya nih Pak. Kita mau cara menggali, terus nanti diangkat ya Pak ya. Nah ini maksudnya karena ini rencanaku ini tanah ini kan mau kupas semua bagian atas ini. Nah pikiran saya kalau aku buang percuma tanah atas ini kan subur. Jadi aku manfaatkan di tengah sini mau aku gundukan 1, 2, 3, 4, 5 rencana. Jadi di dalam ruang lingkup kolam ini ada 5 pohon kelapa. Pohon kelapa ya? Iya insya Allah. Oke, jadi masih kalau kita lihat di sini nih Pak, kayak tidak mungkin, tapi itulah kenyataannya gitu ya. Nah ini contohnya kan tanah atas kukupas buang ke sana kan, buat nanti buat nanam-nanam sayur. Jangka-jangka pendek lah. Lalu kemudian sebelah sini untuk kelapa ya, jadi bakal cantik. Ya insya Allah kelapa di sini, di samping untuk bernaung juga kalau malam itu kadang-kadang setiap mau hujan pasti anginnya kencang. Lumayan kencang Pak ya? Ya makanya kita berusaha mau tanam kelapa di sini. Oke. Buat mengantisipasi lajunya angin. Luar biasa Sobat Survivor. Boleh kita lihat caranya Pak? Oh boleh. Ini kalau yang kayak gini bisa dipakai sandak ya bentuk tanahnya itu besar, jadi sekali angkat 20 terlampau ya. iya sekali angkat besar dia. Oke. Jadi tidak ada alasan untuk kan segini kayak bantal kan, sekali naik gini kan ringan juga Pak ya? Iya, nggak seberat tanah-tanah. Ya enggak terlalu karena bercampur tanah gambut. Jadi banyak rumput-rumputnya yang bikin dia ringan ya. Banyak rongga-rongganya. Wah keras juga ya. Nggak pernah dapat ini Pak? Apa itu? Namanya lokam. Apa sih bahasanya? Kayak Cacing? Bukan. Kayak kerang gitu. Oh Sudah mati kerangnya ya? kalau kerang yang hitam
apa namanya yang itu? begitu. Kapa ya? Kapa ya kapa. Ada kulit-kulitnya di situ. Ada banyak. kulitnya di sini. Cuman kalau kita mau dapat di sana Itu masih hidup. masih hidup. Cuman sejauh ini aku nggak tahu caranya nyari ya. Kalau si Ebi Tahu. paling 10 menit, 5 menit dapat ya berapa ekor gitu nah. Ebi itu apa? Teman-teman. Oh, teman. Iya. Oh, yang biasa nyari-nyari gitu ya. Iya. Di dalam lumpur biasanya soalnya kan. Iya di situ. Setiap apa tuh habis Nimpa. pasang, kalau dia cari pasti dapat. Oh, dia pakai besi. Modelnya kayak yang nutup kayak gini kan, Ya, betul. agak hitam halus. Apa sih namanya tuh? Lokam sih bahasa anunya. Ini loh, bentar ya kasih lihat dia barang. Ada nih yang mana tadi? Inilah. Ini dia kan. Ah, tapi ini yang kecil-kecil. Ini kapa ya. Ya, kalau kami kapa. Bahasa Banyak sih di sini di belakang. Kalau orang biasa nyari. Nah, ini agak besar ini. Gitu. Oh, kebakar dia. Oh. Nah, Ini ya. Hancur juga kalau ini semakin tua ya. enaknya juga kalau kita mau bakar sama cangkangnya. Enak ya. Tapi posisinya harus Begitu. begini supaya airnya itu tidak tumpah. Jadi kalau kita bakar, tandanya masak, airnya sudah kering, berarti masak. Terbuka dia biasanya. Yang penting tidak tumpah gitu nah. Karena airnya itu yang enak. Ya, Manis. ada langsung kayak bumbunya gitu. Terus kedua, ini banyak batu-batu fosil di sini. Ini kalau nggak salah batu damar ini. Ada kadang-kadang kita dapat tuh mungkin Batu damar ini. belum pernah aku coba aku bakar apa bisa terbakar Terbakar kah? ini, Pak. Damar dia. Kayaknya Harum. ini. Ini bisa untuk mengusir nyamuk juga sih, Pak. Oh ya kah? Iya. Oh mau dicoba ini kalau begitu nih. Damar banyak itu. Nah, Iya ya ringan. ringan kan? Nah, cantik sekali. Kayak batu akik tapi bukan. Berarti kalau digosok ini berarti mengkilat ya? Enggak. Oh, enggak. Itu dari getah, Pak. Mau aku coba aku Ya, bakar dibakar. ini. Cuman agak menyengat tapi enggak apa-apa sih. Baunya dibakar. gitu. Ini juga ada nih banyak. Oh. Itu. Jadi itu fosil. Wah ini satu apa? Pengetahuan baru. Pengetahuan baru dari Ya. saudara kita ya. Oh iya. Aromanya Kira-kira satu begini kalau dibakar tahannya berapa anu? enggak tahu, enggak belum pernah. Meleleh. Meleleh dia. Oh meleleh ya kayak lilin lah. Ya, betul. Aku tadi tuh aku biarkan aja, aku kira batu. tempat Bapak nih. Nah, aku kira batu jadi tak biarkan. Nah, itu damar itu, Pak. Wah. Berarti asalnya dari kayu-kayu nih. Ya, betul sekali. Tempat survivor. Oh, berarti kayu keruing. Zaman dulu orang pakai itu untuk lilin, Pak. Iya kah? Baru Banyak itu, tahu kalau ini. Bapak cari lagi. Kayaknya banyak sudah dibuang-buang ya. Banyak gue buang, ku timbun-timbun karena aku kira batu apa ini. Nggak ku coba juga aku bakar. Iya. Boleh lah. Jadi biasanya sampai jam berapa Bapak kerja itu terus istirahat? Itu dia waktu kita di sini sebenarnya singkat. Apalagi waktu air besar kayak gini. Kita bangun pagi air sudah penuh. Nah, nanti jam 11:30 mulai bergerak keluar. Ya. Nah surut total jam 12:30. Ya. Sudah siang. Kita mau turun panas. Jadi paling waktuku dalam satu harinya itu paling jam 2:30 sampai jam 5. Ini air masih masuk sini, Pak? Nanti Dari masuk. mana dia, Pak? Masuk ini Oh iya, masuk Bapak nanti. masih bikin anu ya, masih bikin apa? pembuangan. Pembuangan. Biar air bebas keluar masuk. Di samping untuk mencuci kolam ini, ya, betul. juga kita bisa menggali karena air kalau surut bisa keluar. Oh iya, betul. Kalau tidak digali di situ, air tertampung di dalam tidak bisa gali. Iya, juga meninggalkan aroma yang kurang sedap. Ya, kalau dia biar dia dalam. keluar masuk. Jadi otomatis kolamnya apa? Bersih gitu nah. Iya, sisa-sisa bau-bau kah, sampah-sampah yang tidak sempat kita buang hanyut sendiri kan. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Gimana caranya untuk dapat penghasilan sehari-hari? Maksudnya kan belum ada penghasilan nih, cuma terus garap lahan. Itu dia untuk supaya inilah dulu supaya pengeluaran tidak terlalu banyak. Nah makanya istri saya inisiatif ngisi-ngisi polybag, tanam apa namanya itu? Tanam Bawang pre, lombok. Jadi uang yang mestinya dibelikan lombok jadi tertahan gitu nah.